Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dan kali ini kita masih mereview ebook. Nah, ebook kali ini berjudul tentang Your Next Five Move. Apa sih arti dari arti dan isi dari ebook ini? Nah, Your next five move yaitu strategi berpikir dan perencanaan 5 langkah ke depan untuk sukses dalam bisnis dan kehidupan. Nah, penulisnya dari Patrick Bet-David tahun 2020. Oke, ini dia isinya. Kenapa berpikir seperti pemain catur akan membantu kesuksesanmu? Pernah merasa stuck dalam bisnis, karir, atau kehidupan karena tidak tahu langkah selanjutnya? Patrick Bet-David, seseorang entrepreneur sukses, menjelaskan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras. Aduh, bumil ini. Tentang kerja keras, tetapi juga tentang berpikir strategi seperti seorang pemain catur. Dalam bukunya Your Next Five Moves, ia membagikan 5 langkah penting yang bisa diterapkan oleh siapapun yang ingin mencapai kesuksesan lebih besar dalam bisnis dan kehidupan. Nah, jika kamu ingin meningkatkan level permainanmu, buku ini akan mengajarkan cara berpikir lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih baik, dan membangun strategi yang bisa membawa kamu ke puncak. Hmm. Yang pertama, kenali dirimu dengan jelas. Hmm. Sebelum membuat strategi atau mengambil keputusan besar, kamu harus tahu siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang mendorongmu. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku ingin menjadi entrepreneur eksekutif atau ahli dalam bidang tertentu? Apa kelemahan dan kekuatan terbesarku? Banyak orang gagal karena mereka tidak benar-benar memahami tujuan mereka. Mereka hanya ikut arus tanpa strategi yang jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya, jika tujuanmu adalah membangun bisnis besar, kamu harus berpikir dan bertindak seperti CEO sejak sekarang. Hmm. Jika kamu ingin menjadi ahli di bidang tertentu, fokuslah mengembangkan skill yang mendukung tujuan itu. Kesimpulannya, kamu tidak bisa membuat langkah berikutnya jika kamu tidak tahu siapa dirimu dan apa yang ingin kamu capai. Yang kedua, kuasai strategi untuk memenangkan permainanmu. Sukses bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal bagaimana kamu memilih strategi yang tepat. Ada 3 jenis strategi utama, yaitu strategi bertahan, digunakan saat bisnis atau karirmu dalam kondisi sulit. Yang kedua, strategi bertumbuh, digunakan saat kamu ingin meningkatkan skala bisnis atau karirmu ke level berikutnya. Strategi dominasi yang ketiga, digunakan saat kamu ingin menguasai industri atau bidang tertentu. Contoh nyatanya nih, yang pertama, contoh pertama nih, Amazon tidak langsung menjadi perusahaan raksasa. Mereka mulai dengan strategi bertahan jual buku online, lalu strategi pertumbuhan diversifikasi produk, hingga akhirnya strategi dominasi yaitu menguasai e-commerce global.
Kesimpulannya, pahami di mana posisimu sekarang dan pilih strategi yang sesuai. Lalu ketiga, kuasai seni pengambilan keputusan. Keputusan yang kamu buat hari ini akan menentukan kesuksesanmu di masa depan. Ada tiga langkah utama yang membuat keputusan besar. Yang pertama, kumpulkan informasi yang relevan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi atau asumsi. Dan gunakan secara data dan fakta. Yang kedua, analisis risiko dan keuntungan. Setiap keputusan punya risiko, hitungan kemungkinan kesuksesan dan konsekuensi dari setiap pilihan. Yang ketiga, ambil keputusan dan jalankan dengan penuh keyakinan. Contoh nyatanya seperti Steve Jobs, tidak hanya memikirkan apakah ia harus membuat iPhone atau tidak. Ia memikirkan 5 langkah ke depan, bagaimana merancangnya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara mengalahkan kompetitor, dan bagaimana membangun ekosistem Apple. Kesimpulannya, semakin banyak keputusan strategis yang kamu buat, semakin besar peluangmu untuk menang. Keempat, bangun tim yang kuat dan berkomitmen. Bagaimana sih cara membangun tim yang kuat? Yang pertama, rekrut orang yang punya visi yang sama. Jangan hanya mencari orang berbakat, tetapi cari yang benar-benar percaya pada misi bisnismu. Yang kedua, bangun budaya kerja yang kompetitif dan positif. Tim yang hebat bukan hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki mindset pemenang. Yang ketiga, delegasikan tugas dengan efektif. Jangan mencoba melakukan semuanya sendiri. Fokus pada hal yang hanya bisa kamu lakukan dan serahkan sisanya ke tim. Contoh nyatanya, Elon Musk tidak bisa membangun Tesla, SpaceX, dan Neuralink sendirian. Ia merekrut tim terbaik di industri dan mendelegasikan tanggung jawab terhadap orang yang tepat. Kesimpulannya, kamu tidak bisa sukses sendirian. Pilih orang yang tepat untuk mendukung perjalananmu. Move kelima, kuasai seni menggunakan daya dan pengaruh. Untuk sukses dalam bisnis dan kehidupan, kamu harus tahu bagaimana menggunakan pengaruhmu dengan efektif. Bagaimana sih caranya meningkatkan pengaruh? Bangun reputasi yang kuat. Jika orang-orang percaya pada integritas dan keahlianmu, mereka akan lebih mudah mengikuti arah yang kamu berikan. Jadilah komunikator yang hebat. Pemimpin besar tahu cara bagaimana berbicara dan meyakinkan orang lain. Gunakan kekuatan dengan bijak. Jangan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh. Gunakan untuk membangun, bukan menghancurkan. Contoh nyatanya, Jeff Bezos menggunakan pengaruhnya untuk menarik investor dan membangun Amazon menjadi raksasa global. Kesimpulannya nih, jika kamu ingin sukses besar, belajarlah bagaimana membangun pengaruh dan menggunakan dengan bijak. Kesimpulannya yaitu Patrick Bet-David menutup buku ini dengan pesan bahwa sukses bukan hanya soal keberuntungan atau kerja keras, tetapi juga soal berpikir beberapa langkah ke depan. Bagaimana sih cara menerapkan 5 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ini adalah kenali dirimu dengan jelas, apa yang kamu inginkan dan apa kelebihan dan kelemahanmu. Yang kedua, pilih strategi yang sesuai dengan tujuanmu. Apakah kamu sedang bertahan,
berkembang atau ingin mendominasi. Yang ketiga, ambil keputusan dengan lebih baik. Jangan impulsif. Kumpulkan data, analisis risiko, dan ambil tindakan. Nomornya keempat, bangun tim yang mendukung visi besarmu. Cari orang yang tepat dan buat sistem kerja yang efisien. Yang kelima, gunakan pengaruhmu untuk mencapai hasil yang lebih besar. Bangun reputasi, tingkatkan komunikasi, dan gunakan kekuatan dengan bijak. Nah, jika kamu menerapkan prinsip ini, kamu akan bisa berpikir lebih strategis dan menguasai permainan hidupmu seperti seorang Grandmaster catur. Nah, itu saja dari isi buku ibu kali ini, ya. Dan apa sih kesimpulan untuk ibu ini? Jadi, teman-teman, jangan biarkan hidup kamu berjalan gitu aja tanpa arah. Stop cuma jadi penonton di kehidupan orang lain. Mulai hari ini ambil kenali dirimu, rencanakan langkahmu, dan beranilah mengeksekusinya. Kamu bukan cuma pemain biasa di papan catur ini. Kamu adalah grandmaster dari jalan hidupmu sendiri. Jadi buatlah next move kamu, ya. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.